benar-benar hidupku tuh buat Anji sama anak-anak. Jadi pada saat tiba-tiba ada kata-kata cerai gitu, mulai terdengar kata-kata cerai di rumah tanggaku tuh kayaknya kan. Apa sih yang kamu rasain secara fisik, secara pikiran tuh apa? Apa yang kamu alami? Aku tuh terpuruk banget sih, hancur banget, nangis-nangis. Ada masa yang aku nangis-nangis tiap hari gitu. Kan aku harus cari pertolongan lah. Aku ngerasa kayaknya udah butuh ke psikiater, yang aku emang butuh obat. Jadi kalau netizen bilang aku ketawa-ketawa sekarang, tapi masih unfollow dan ngeblok Instagram. Karena kan kita bisa damai, nggak harus saling follow kan. Komitmenku ya cuma sama anak-anak aja sih. Pisah ini sedamai mungkin dan mereka nggak akan kehilangan Manji dan Mindanya. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita kedatangan Wina Natalia. Halo. Ini fresh ya, status barunya masih fresh banget. Status baru, single mom. Single mom sekarang statusnya. Ya kita mau baca langsung deh, langsung kita tanya-tanya ya. Terima kasih loh Wina sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, berbagi cerita. Ini kan kalau ada artikel ini tulisannya bahwa pada saat ini kamu merasa lebih bahagia gitu setelah putusan kemarin tanggal 18 Juli. Apa sih hal apa sih yang membuat kamu tuh merasa ya lebih lega, lebih bahagia? Itu apa? Apa ya? Mungkin lebih ke lega sih, lega. Ya. Karena ngerasa kan masalahku ini udah bertahun-tahun gitu. Jadi pada saat ketok palu itu kayak udah selesai nih gitu. Jadi cerita rumah tangga yang tidak baik ini, maksudnya yang tidak akur ini selesai. Gitu, kita buka lembaran baru sebagai orang tua. Jadi untuk bagian sebagai suami istrinya yang bermasalah ini aku lega, plong gitu. Artinya masalahnya udah selesai kan? Iya benar, masalah udah selesai. Semoga. harusnya sih selesai ya. Maksudnya karena kan ini kalau kita sebagai suami istri sebagai suami istri ya. Udah tutup bukunya ada disimpan. Nah, kalau kita lihat kan memang proses perceraian kalian itu terlihat baik-baik aja. Habis putusan pun senyum-senyum gitu berdua, ya kan. Sampai orang tuh bingung kan gitu. Ini beneran apa enggak sih atau gitu. Settingan ya, gitu atau ya. settingan. Udah ketok palu loh, bukan settingan. Iya, ini kayak mau keluar single baru deh kayak gitu kan, masih ada kecurigaan-kecurigaan. Tapi kan kita nggak tahu di baliknya ya. Iya. Sebetulnya di balik yang terlihat damai itu beneran gitu atau enggak? Sekarang iya damai, tapi perjalanannya tuh nggak langsung damai, enggak. Maksudnya menuju ke situ tuh enggak ya? Enggak, untuk sampai ke titik ini tuh prosesnya panjang ya, berantem mulu, berdebat mulu, nangis-nangisan, stres. Sama kayak orang-orang kalau lagi punya masalah rumah tangga dan proses cerai. Itu ya begitu, yang bergejolak sekali. Cuma kita nggak pernah curhat ke netizen gitu. Jadi mungkin pada nggak tahu gitu, dan kita selalu emang kalau posting kelihatan baik-baik aja. Senang-senangnya aja, yang baik-baik aja. Jadi mungkin orang kaget, padahal sebenarnya prosesnya panjang sih. Jadi untuk sampai di titik damai, sepakat damai ini prosesnya panjang sih. Sepakat damai nih. Sepakat pisah damai. Sepakat pisah damai. Nah, ketika sepakat pisah damai, nah kan kita lihatnya kan terlihat damai ya kan. Damai. Tapi kan di dalam kesepakatan itu ada banyak hal-hal. Ketegangan ada. Untuk membuat kesepakatan itu melalui ketegangan juga. Terus menjalani kesepakatan itu ada juga. Tetap ada kok. Jadi bukan yang mulus kayak jalan tol gitu, enggak. Ada. Tapi mungkin makin kesini makin mendekati proses cerai itu emang makin mulai sedikit lah cool down. Iya, udah mulai cool down juga. Bertengkarnya tuh udah mulai dikit-dikit deh. Kalau dulu gitu, sekarang udah mulai dikit sampai benar-benar titiknya kita emosinya udah sama-sama habis kayaknya sih. Emosinya udah sama-sama habis. Yang kalau mau nangis juga, aduh mau nangis gimana ya? Udah habis gitu air matanya. Jadi ya udah, makanya kita santai. Mungkin karena yaudah ya, kita udah sama-sama ngebahas kesepakatan apa aja. Kita emang maunya pisah damai demi anak-anak, ya udah kita jalanin aja. Berapa tahun sih berarti akhirnya sampai di keputusan? Ini kan pasti kalau yang namanya rumah tangga kan biasa ada masalah apa segala macam, sampai bulat nih kayaknya udah nih, ini jalan yang terbaik adalah pisah gitu. Sebenarnya mulai ribut, yang benar-benar ribut tuh dari 2021 ya, sebelum dia
ada masalah yang masih itu. Sebelum dia kena narkoba itu. Sebelum itu udah mulai berantem nih. Terus dia di sekolah itu kan. Dia sekolah terus udah agak calm down. Begitu keluar ada beberapa bulan, nah terus mulai lagi sampai akhirnya kita sepakat. Jadi pas keluar ada beberapa bulan tuh damai. Baik-baik. Kan dia sendiri sempat ngomong ya. Baik. Sempat ngomong, ada cerita kan bahwa emang masalahnya tahun 2021 lah sekitar itu. Sampai ada kesempatan ini mau berpisah atau anjing akan berubah. Berubah atau berpisah. Berubah atau berpisah, siapa yang berubah? Ya gitulah pokoknya kita bermasalah sejak 2021. Terus apa yang menjadi bulat akhirnya di tahun 2024 ini? Karena kayaknya emang kita kan udah nyoba ya, maksudnya udah nyoba nih dipertahankan. Kita coba cara A, cara B, cara C. Tetap nggak nemu solusinya gitu. Tetap ada yang ngerasa nggak puas gitu sama cara ini atau ngerasa ya tetap nggak oke gitu. Jadi akhirnya kita cari ini sama keluarga ya. Keluarga juga tahu masalahnya apa. Kita cari solusi yang terbaik ya emang ternyata cuma bercerai sih. Kalau nggak bercerai? Iya nggak bakal damai, ya bakal ribut terus. Oh ribut terus. Kamu ya sendiri? Iya pasti. Perasaanku. Wah kalau nggak, misalnya kita nggak ngambil solusi cerai dan pisah damai, mungkin ya masih ini naik turun juga aku. Emosinya. Jadi sekarang better banget. Tapi masih unfollow dan ngeblok Instagram. Itu juga unfollow blok. Sekarang masih unfollow. Masih unfollow. Karena kan kita pisah damai nggak harus saling follow kan. Betul, setuju ya. Karena kadang-kadang dengan follow malah bikin kita jadi sensian. Untuk sementara masih aku unfollow. Masih ada sedikit yang memicu gitu ya. Belum aja, nanti di follow. Ya kan proses ya kan. Proses kan. Jadi siapa bilang ini settingan, bukan? Ini benar hanya memang di permukaan. Iya. Kalian berhasil menampilkan istilahnya berhasil dengan rencana kalian untuk berpisah secara damai ini. Dan kita emang berusaha keras. Aku juga berusaha keras gimana caranya agar pisah damai ini tercapai. Gitu. Jadi ya berusaha keras. Jadi maksudnya ya berusaha keras ya. Kayak termasuk unfollow itu sebenarnya bukan karena gimana ya. Karena kalau aku follow kan takutnya malah jadi sering ngeliatin dia terus malah jadi baper atau malah jadi susah damai nanti kan. Ya udah mendingan gini. Atau memicu emosi gitu ya. Tapi kan biasanya kadang walaupun unfollow ada netizen yang kadang suka ngirim nih Kak gitu. Sekarang kayaknya mereka kan udah nggak fokus. Waktu awal-awal sempat ada yang notice tuh, kok unfollow ya gitu. Sekarang kayaknya udah setelah itu sempat aku follow lagi. Sekarang aku unfollow. Belum ada yang notice. Jadi kalau boleh tahu nih, sepanjang kalian kan tetap berjuang ya sebenarnya kan untuk lumayan lama lah untuk mempertahankan walaupun berantem terus. Apa aja sih pernah konsul ke marriage counselor gitu-gitu? Kalau aku ke psikiater. Kamu? Kamunya? Akunya. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya buat aku tuh soalnya masalah ini tuh jadi complicated ya. Ini kan pernikahanku kedua. Artinya kan dengan kegagalan pernikahan pertama itu sebenarnya aku juga ada punya trauma lah. Dan harusnya aku nggak pengen ini terjadi lagi. Aku nggak mau gagal. Jadi pada saat aku tahu dia udah diambang, udah jurang dan tinggal jatuh gitu. Ya aku kan berusaha. Aku juga emosinya kan naik turun. Nangis. Ada masa yang aku nangis tiap hari gitu. Kan aku harus cari pertolongan lah. Kayaknya kalau psikolog tuh lebih dengerin kita curhat tuh kayak udah gak mempan gitu. Aku ngerasa kayaknya udah butuh ke psikiater yang aku emang butuh obat. Jadi kadang-kadang orang takut ketergantungan, kalau aku ke psikiater aku minta obat. Apa sih yang kamu rasain secara fisik, secara pikiran tuh apa? Apa yang kamu alamin? Aku tuh terpuruk banget sih, hancur banget. Jadi kalau netizen bilang aku ketawa-ketawa sekarang, itu kan sedang lewatin ini. Kalau waktu ngelaluin proses itu sih aku terpuruk banget. Merasa useless. Merasa useless. Apa ya? Ngerasa useless itu lebih ke aku juga tuh ngerasa kayak kok hidupku gini ya, maksudnya aku nih jadi perempuan gagal nih udah. Yang kedua tuh hampir gagal kan, maksudnya apa iya sih nggak ada cara, kan aku juga sambil konsultasikan gimana caranya mempertahankan ini gitu, harus apa gitu. Makanya aku juga minta obat yang bisa bikin aku tuh mikirnya tuh pakai akal sehat nih, jadi bukan yang emosi. Kalau emosi kan nggak ketemu gitu ya. Menurut aku sih ke psikiater itu juga bukan hal yang
gimana ya daripada aku aneh-aneh gitu kan, misalnya malah melakukan hal-hal aneh kan, mendingan ke ahlinya gitu, biar juga bisa mikir pakai akal sehat, terus dikasih masukan-masukan. Dia sih nggak pernah nyuruh kita cerai atau terus sih, dia cuma ngajarin kita untuk lebih strong gitu kan, lebih strong dan bisa mikir pakai akal sehat. Jadi bukan yang karena sibuk terpuruk gitu terus jadi mikirnya kan kadang-kadang jadi nggak jelas gitu kan, jadi bingung gitu. Itu sih. Itu yang dia jadi. Tapi ada satu kejadian atau momen apa yang membuat kamu tuh sampai di titik kayak, aduh kayaknya aku harus mencari pertolongan nih. Ada nggak yang buat kamu kayak, ini udah nggak benar-benar nggak bisa dihandle kamu nggak? Ya begitu pertama kali ada kata-kata cerai gitu. Maksudnya mulai terdengar kata-kata kemungkinan cerai itu udah buat aku tuh udah drop banget. Kan nggak pernah kebayang, maksudnya segitu lamanya bertahun-tahun gitu ya aku sama dia. Dan hidupku itu selama ini cuma buat Anji sama anak-anak. Yang maksudnya aku tuh bukan yang suka keluar rumah, bukan yang main. Ya kalau pergi kalau nggak sama Anji ya sama anak-anak. Terus aku berhenti kerja, disuruh berhenti jadi ibu rumah tangga, aku berhenti. Jadi kan kayaknya kehidupanku yang sebelumnya, kehidupanku bersosialisasi aja juga jadi kurang banget gitu. Benar-benar hidupku tuh buat Anji sama anak-anak. Jadi pada saat tiba-tiba ada kata-kata cerai gitu, mulai terdengar kata-kata cerai di rumah tanggaku tuh kayaknya kan shock juga gitu kan. Wow. Apa? Ada rasa kayak hancur banget. Kehilangan pegangan. Kehilangan pegangan. Useless karena jadi ngerasa gimana ya, perempuan tuh jadi ngerasa, apalagi kan umurku udah tua gitu kan. Ini yang kegagalan kedua kali, terus ngerasa salah sama anak-anak, itu tuh yang down-nya tuh di situnya sih. Jadi kayak apa ya? Aku gagal gitu. Merasa bersalah gitu. Itu yang berat. Ke anak-anak, aku ngerasa bersalah ke anak-anak karena aku nggak bisa menghadirkan keluarga utuh buat mereka. Mungkin walaupun kelihatannya akur-akur kan, tapi tetap keluarganya nggak utuh gitu kan. Berarti sebelumnya di perceraian kamu yang pertama, kamu melihat apa yang dialami oleh anak-anak kamu yang membuat kamu trauma banget itu terulang lagi di anak-anak kamu yang sebenarnya perceraian pertamaku itu baik-baik aja sih. Baik-baik itu dalam arti kata smooth gitu. Hubungan anak-anak sama bapaknya juga baik. Mungkin karena aku udah lama juga ya, cerai itu kan udah 19 tahun yang lalu. Udah lupa gitu, dan kayaknya aku baik-baik aja kok hubungannya, anak-anak juga baik-baik. Nah ini tuh beda. Oh karena ini, jadi pada saat aku mulai ngomong ke Saga gitu ya, kan anak-anak akhirnya kita kasih pengertian. Nah Saga tuh ngomong, ini udah 11 tahun, waktu udah yang tahun ke-11 tahun nih Saga sama Manji. Kalau cerai, nanti Saga sedih, dia bilang gitu. Karena kan dia udah 11 tahun. Kalau kakak kan dulu sama ayah nggak lama, kakak itu kakak-kakaknya sama ayah kan waktu itu masih kecil waktu Minda cerai. Kalau aku kan udah besar. Nanti aku gimana? Nah itu aku makin drop lagi tuh. Makin kenceng itu kesiat. Karena kan aku gimana dong? Aku harus tenang dulu untuk menenangkan anakku. Kalau akunya juga masih begini-begini kan nggak bisa. Jadi secara tidak langsung kata-katanya Saga itu juga sama seperti apa yang kamu rasakan ya. Sudah 11 tahun bersama, terus tiba-tiba berubah. Sudah 11 tahun kamu menjadi ibu rumah tangga. Total 12 lah. 12 lah total, tiba-tiba kamu dihadapkan pada kamu harus berubah. Iya. Ya waktu puncak-puncaknya itu jadi tahun keberapa ya? 10 kali ya, 2021, 9, 10 lah. Oh, itu kaki bagus. Maksudnya ya itu hidupku buat Anji dan anak-anak terus tiba-tiba kayak di zut. Dan harus ada masalah yang emang susah lah untuk dibenerin gitu. Iya drop banget. Drop banget. Jadi ketakutanmu ada ketakutan, kekhawatiran. Satu, kamu merasa tadi ada rasa bersalah. Apalagi yang kamu khawatirkan pada saat membayangkan kata bercerai, anak-anak? Apalagi? Tentang diri kamu apa yang kamu khawatirkan? Aku kalau misalnya cerai sekarang aku udah tua. Terus kalau udah tua kenapa? Ya beda lah. Dulu kan misalnya kita cerai masih kinyis-kinyis, sama cerai lebih ke nggak percaya diri sih. Bayangin kita kan aku umurnya udah tahun ini 47 ya, udah mau 50 tahun. Aku bayangan aja udah mau menopause, nggak tahu kapan kan. Orang mau menopause aja tuh secara psikis perempuan tuh kan pasti banyak galaunya, downnya. Nah terus sekarang aku harus jadi janda. Nah itu aku takut. Takut, bukan takut nggak laku ya, tapi lebih takut aku bisa nggak ya setua ini gitu jadi single mom gitu.
Ya mungkin kalau yang udah umuran aku mau menopause gitu kebayang sih. Karena secara psikis orang mau menopause aja kan. Ya, banyak yang Oh iya, pokoknya banyak lah secara emosional. Apalagi ditambah, waduh mau jadi janda. Terus finansial juga. Itu jadi concernku karena kan dari yang aku kerja tiba-tiba nggak kerja. Artinya kan aku 100% bergantung sama Anji gitu kan. Jadi pada saat kalau misalnya cerai nih aku bilang itu gimana ya gitu. Nah, terus gimana tuh solusinya? Tuh soal finansial tadi ya kan? Ya kan kamu nggak bekerja kan juga atas permintaan suami waktu itu. Terus ketika ini ngomongnya gimana nih ke calon mantan? Udah mantan sekarang. Waktu itu kan calon mantan. Ya akhirnya kita ngobrol sih. Maksudnya aku berterima kasih sih sama dia mau gitu. Jadi nggak cuma support anak-anak, dia juga akan tetap membiayai aku sampai aku nikah lagi nanti gitu. Jadi itu di luar biaya anak-anak ya. Ya semoga bener sih. Maksudnya semoga terrealisasi dengan baik gitu. Kamu ngomongnya gimana? Aku pengen tahu nih, karena banyak orang yang nggak mampu ngomong, boro-boro dikabulkan ya. Ngomong aja tuh nggak, gitu kan. Dan akhirnya jadi masalah ya cerai. Ya aku ngomong, aku secara finansial belum siap kalau harus cerai gitu. Dan emang kenyataannya begitu. Karena aku emang 100% bergantung sama dia gitu. Nah itu dia kasih solusi itu sih. Dia akan tetap membiayai aku. Untungnya dia untuk hal itu oke sih, cepet lah. Untuk finansial dia ini ya, generous ya. Tapi kamu sebagai perempuan sempat ada rasa menyesal nggak sih? Totally tidak bekerja setelah menikah. Gimana ya? Sebenarnya aku menikmati sekali sih jadi ibu rumah tangga. Menikmati hidupku dengan suami dan anak, sangat menikmati. Tapi kalau nanyanya sekarang ya mungkin ada nyeselnya ya. Waktu itu sih enggak ya? Kalau selama 12 tahun ini sih enggak, aku happy. Aku tuh happy gitu. Jadi cuma hidupku buat mereka itu happy banget. Tapi kalau sekarang ditanya, wah, tau gitu aku masih ada lah ya cari duit sendiri. Jadi maksudnya nggak 100% banget gitu. Aku bergantung sama Aji. Kalau sekarang mungkin ada nyesalnya, tapi lebih banyak happy-nya sih pada saat itu. Ini kalau boleh diukur ya, rasa yang mengganggu kamu, untuk ketakutan, kekhawatiran kamu antara terhadap anak, terhadap tadi kamu sudah usia segini masih sanggup nggak ini menjadi single mom di usia segini, masalah finansial gitu, feeling guilty, mana di antara empat ini yang menurut kamu persentasenya paling besar? Ke anak-anak. Ke anak-anak. Karena apa ya? Ya aku ngerasa bersalah ya, kasihan ya. Kayak anakku yang besar itu kan, artinya kan dia 2 kali gitu ngeliat ibunya bercerai. Setaf-tafnya anak-anak kan tetap dia kan pengen keluarga yang utuh ya. Sekali udah gagal terus tiba-tiba harus gagal lagi tuh kan, kalau dibilang mereka baik-baik juga aku rasa nggak juga lah, pasti ada sedihnya gitu. Makanya pada saat aku ngomong sama anak-anakku yang gede 2 itu, permintaan mereka cuma oke, cerai tapi yang baik-baik aja semua ya. Gitu. Jadi anak-anak tuh selalu pesannya hanya nggak apa-apa berpisah, karena itu menurut mereka itu masalah Manji sama Binda. Tapi kalau berpisah yang baik-baik ya. Selalu intinya gitu. Jadi mereka tuh nggak pengen ngeliat kita ribut, nggak pengen lihat kita apa. Jadi maunya baik-baik. Selalu pesannya gitu 2 anak itu. Terus ada apa lagi yang mereka sampaikan? Kekhawatiran atau kesedihan mereka? 2 anak itu yang gede itu kepikiran adiknya. Kepikiran Saga masih Gira kan masih kecil, dan mereka kan dulu pernah tuh ada di masa kecil gitu kan. Nah waktu aku cerai sama ayahnya mereka, aku sempat kerja sibuk cari duit gitu. Mereka kecil itu jadi jarang ketemu aku. Jadi mereka tuh sempat kepikiran nanti kalau Mina cerai terus Mina harus kerja, kasihan adik-adik dong. Jadi mereka tuh sempat galau-galaunya di situ sih. Lebih mikirin adik-adik. Kalau mereka berdua kan udah mandiri, lebih mikirin adik-adiknya. Itu satu ya. Satu. Anak-anak sih kayak apa ya? Kayak jadi ibu kok aku gini ya, nggak bisa gitu loh. Ternyata aku kurang mampu menghadirkan keluarga utuh gitu buat mereka. Kamu menyalahkan dirimu sendiri? Iyalah. Apa salahmu? Kalau aku tuh selalu nganggap bahwa perceraian itu pasti salah dua-duanya. Walaupun mungkin kadarnya beda ya, tapi pasti yang salah dua-duanya. Nggak mungkin aku paling benar atau dia paling benar, atau aku paling salah, dia paling salah, nggak sih. Ya apa itu namanya? Pokoknya salah dua-duanya. Dan aku pasti ngerasanya bersalah banget, karena kan anak-anak pasti sama aku ya. Bersalah sama anak-anak sih kalau aku. Anak-anak. Kalau yang paling kecil? Kalau yang paling kecil itu dia kan autis. Gimana kamu menjelaskannya ke dia?
dia nggak pernah kita jelasin karena dia tuh juga nggak paham sama kalimat yang terlalu panjang. Aku juga nggak ngerti ya, dia ngerti apa enggak sama kondisi. Tapi yang dia tahu itu, dia kalau manggil papinya itu kayaknya jarang di rumah. Jadi pada saat di rumah nggak boleh keluar sama dia. Jadi kalau lagi ada di rumah, papinya cuma bilang, "Dek, papi pergi ya." No, dia bilang gitu. Terus disuruh masuk ke kamar atau nggak disuruh naik ke atas gitu. Terus dia kalau ngeliat papinya tuh berbinar, wah itu lagi tuh. Karena dari 4 anakku, aku ngerasa yang paling kecil ini yang paling tulus gitu. Maksudnya dia nggak bisa acting ya apa yang dia rasain, nggak bisa menyembunyikan perasaan. Nggak bisa nyembunyiin perasaannya. Jadi dia kalau ngeliat papinya tuh yang berbinar-binar. Nah itu kadang-kadang tuh sedih sih. Maksudnya ya semoga lu kan nangis kan, ada tisu. Ada. Maksudnya makanya kenapa aku tuh berusaha keras banget untuk bisa damai. Ya biar aku nggak mematikan binar-binarnya si Sigra itu sih. Sama itu anak-anak. Kan sekarang komitmenku sama Anji sebagai suami istri kan udah gak ada. Udah selesai lah. Komitmenku ya cuma sama anak-anak aja sih. Maksudnya aku berkomitmen untuk bikin pisah ini sedamai mungkin dan mereka gak akan kehilangan Manji dan Mindanya. Gitu. Saga sih sebenarnya dari 4 anak ini Saga yang paling berasa. Yaitu tadi dia deket banget kan sama bapaknya. Dia yang lebih lama galaunya lah. Jadi masih suka yang masih suka nanya gitu kalau bapaknya lagi nggak ada, "Manji kemana ya?" kata gitu. "Manji pulang nggak? Emang Minda udah divorce?" Jadi dia tuh kayaknya nggak ngerti kapan mulai prosesnya, kapan, tapi dia suka nanya gitu. Saga nggak apa-apa, not at all dia selalu jawabannya gitu. Tapi lama-lama nggak udah nggak apa-apa kok. Tapi dari mimiknya kan kelihatan ya, cuma dia berusaha nyembunyiin aja. Anak-anak nggak pernah lihat ketika kalian berargumen? Saga. Jadi dia sering lihat aku nangis. Jadi dia pernah berapa kali ngeliat pas aku lagi telepon tuh nangis. Jadi sampai suatu saat aku pernah lagi telepon, itu lagi telepon temenku, nggak nangis juga, tapi karena lagi telepon di kamar, terus tiba-tiba dia nyamperin, "Minda lagi nangis ya?" Terus dipegang gini, "Oh nggak nangis," terus dia pergi lagi gitu. "Jangan nangis ya," dia bilang gitu. Nah itu makanya kan daripada dia ngeliat yang kayak gitu-gitu gitu kan lebih ngerasa, kadang-kadang dia ngerasa Minda divorce tuh gara-gara dia. Mungkin karena anak yang paling sering ada kan dia kan. Terus ya nggak tahu ya, aku nggak ngerti juga dia kenapa punya pikiran gitu. Mungkin ya karena dia sering lihat aku nangis. Dari mana kamu tahu kalau dia merasa? Pernah nanya. Dia bilang apa? Minda sama Manji divorce gara-gara Saga. No, bukan gara-gara Saga. Gara-gara Saga nakal ya, dia nanya gitu. Enggak, bukan gara-gara Saga, bukan. Masalah Minda sama Manji, bukan. Saga nggak pernah salah. Saga bukan yang bikin Minda Manji bercerai. Jadi yang disiapkan lebih lama adalah Saga. Karena yang paling rasa Saga ya. Yang paling rasa Saga. Jadi sering diajak ngobrol, macam-macam sih. Pelan-pelan. Ya akhirnya kita jadi sering ngomong, pokoknya nanti kalau kita udah pisah, kita baik-baik aja kok. Jadi kayak misalnya kita bertiga, aku sama Manji, ada Saga, tuh kan kita baik-baik aja kan gitu. Saga nggak apa-apa kan? Nggak, kadang-kadang not at all, kadang-kadang nggak apa-apa gitu. Tapi kamu melihat ada yang berubah dari anak-anak? Saga sempat lebih diem sih. Sempat lebih diam, tapi mungkin lama-lama juga karena dia ngelihat tidak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah dan baik-baik aja. Oh ya, kira-kira dia juga jadi biasa sih. Nah, kalian kan ya sepakat untuk co-parenting gitu ya? Ya. Nah kalau kamu tadi bilang mendengar kata cerai aja, langsung banyak kekhawatiran gitu ya, rasa bersalah yang paling besar sampai ya harus meminta pertolongan psikiater. Pada saat co-parenting, apa yang paling kamu khawatirkan dalam proses itu gitu, yang kamu jaga banget nih supaya tidak terjadi? Sementara belum ya, karena aku juga kan cerai baru 2 minggu ya. Jadi ada kayak khawatir apa nanti ada apa yang sehingga kalian punya antisipasinya gitu, ada nggak? Sebenarnya harusnya nggak. Intinya kalau ada kuntilanak atau genderuwo lah. Tapi kalau aku kan emang agak susah ya untuk memilih genderuwo. Tapi kalau ada kuntilanak atau ada orang lain, pasangan baru gitu, sebenarnya antisipasinya lebih pasangan baru yang mungkin kurang baik. Itu aja sih sebenarnya. Karena kan kalau
kita punya pasangan baru kurang baik pasti ngaruh juga ya sama co-parenting. Tapi itu kita udah bicarain juga. Ada kesepakatan. Ada kesepakatan, maksudnya harusnya nih kita tidak akan memilih pasangan baru yang kurang baik lah, atau enggak yang enggak membatasi pertemuan ya, antar bapaknya dan anak-anak. Ya pokoknya jangan sampai kita udah bahagia nih dengan pisah damai, jangan sampai ada orang lain yang rusak kebahagiaan kita ini. Kan itu janji kita sama anak-anak ya, nggak ada yang berubah, aku sama Manji tetap akur. Jadi jangan sampai ada orang-orang lain, pihak ketiga yang bikin ini jadi kacau lah intinya gitu. Ada nggak peraturan atau perjanjian atau kesepakatan kalian berapa lama baru boleh ada kuntilanak atau genderuwo lagi? Nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Yang penting kalau tiba-tiba ternyata ini kan anak-anak masih adaptasi nih. Tiba-tiba besok. Aku nggak tahu ya. Kalau aku sih nggak kepikiran, nggak tahu dia ya. Tapi aku nggak ini sih. Tapi yang ada perjanjian bahwa rumah kita ini tidak boleh ada kuntilanak dan genderuwo yang masuk. Itu biarin jadi rumah kita dan anak-anak. Jadi kayak steril. Steril ya. Jadi foto-fotoku sama Manji, terus foto-foto keluarga juga masih ada, nggak diturunin. Itu rumah anak-anak. Emang kita kasih buat anak-anak kan. Jadi kalian masih menjalani inilah proses ini ya. Jadi kalau mau sama yang lain ya silakan di luar gitu. Itu berlaku juga buat aku. Jadi kalau aku misalnya punya pasangan baru nantinya juga, sebelum serius banget ya pasti nggak akan dikenalin ke anak-anak. Dan nggak akan dibawa? Enggak. Ini kan berarti kalian ya walaupun berargumen terus, which is argumen itu adalah salah satu bentuk komunikasi ya. Ini kalian berhasil membuat sebuah kesepakatan. Iya, gitu. banyak kesepakatan lah. Mana yang paling alot? Tentang apa yang paling alot? Nggak ada sih. Nggak ada? Alot semua? Kayaknya yang paling alot apa ya? Enggak sih, nggak ada. Kayak baik-baik aja sih. Karena kesepakatan itu kan nggak ada sih yang alot. Nggak. Yang untuk menuju bikin kesepakatannya alot, tapi pada saat udah kesepakatan enggak. Udah dirumuskan tuh enggak? Jadi siapa yang minta cerai duluan? Ada lah. Ada lah pokoknya. Kamu, ya itu tadi, tapi itu sempat menjadi kekhawatiran kamu ketika dengar aja kata cerai. Takut lah. Takut. Udah kedua kan? Iya. Takut lah. Tapi setelah berjalani sekarang udah diputok tok-tok, apa yang kamu rasain? Lega banget. Lega banget. Lebih apa kamu? Lagi plong. Jadi aku nggak pusing mikirin masalah-masalah rumah tangga. Pada saat kamu banyak pikiran kan, secara fisik kamu mengalami apa tadi yang sampai perlu ke psikiater? Nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur, stres. Duk, stres banget aku. Sekarang masih? Udah membaik sih, kan udah lama juga ya minum obatnya. Cuma aku emang kemarin sempat bilang sama dokterku, aku bisa nggak dikasih obat sampai benar-benar prosesnya selesai gitu. Karena aku nggak tahu apa yang akan terjadi, entah dari netizen, entah dari apa. Aku maunya ya tetap calm aja gini. Jadi emang didampinginya sampai semua proses selesai. Selesai itu kapan? Udah kan sekarang. Udah. Jadi udah. Tapi belum selesai. Kan sampai ini masa idah. Oke. Kenapa masih nunggu sampai masa idah? Ya nggak tahu kan. Ya siapa tahu. Aku belum tahu sih. Siapa tahu nggak usah sampai selesai masa idah. Aku juga udah oke. Belum ke dokter lagi. Sekarang berarti kamu masih kadang-kadang ngerasa ada kekhawatiran itu akan muncul lagi? Dikit-dikit sih. Apa? Masih mikiran soal apa? Useless-nya tuh masih ada. Tetap lebih ke apa ya, nggak percaya diri. Udah tua gitu kan. Mungkin beda ya kalau misalnya kejadian ini aku masih muda gitu kan. Ini kan udah tua, udah mau 50, udah tua banget. Jadi ya. Kamu ngerasa dengan usia ini kamu terbatas apa? Keterbatasan kamu jadi untuk apa? Ngapain aja kamu merasa terbatas dengan usiamu ini? Banyak lah. Apa? Satu? Cari pasangan baru aja terbatas. Oh iya, oke. 50 anaknya 4. Iya juga sih. 2. Tadinya aku pikir aku akan susah untuk memulai bisnis atau kerjaan. Ternyata tuh udah enggak. Itu enggak, oke. Aku baru deal. Alhamdulillah. Rezeki single mom dan anak-anak. Kemampuan masa lalu masih tetap masih ada. Ya. Oke, alhamdulillah. Udah, satu kekhawatiran udah hilang. Udah hilang. Apalagi? 2 itu aja sih masalahnya. Jadi emang kamu masih pengen membayangkan akan menikah lagi? Aku bukan yang anti nikah. Sekarang juga belum kepikiran lah ya? Belum kepikiran lah.
Tapi aku nggak anti nikah sih, anti cerai. Anti cerai sebetulnya. Iya, aku nggak mau misalnya sampai nikah lagi terus gagal lagi, nggak mau. Mungkin itu sebelum nikah aku akan bikin kesepakatan dilarang ada kata-kata cerai dalam pernikahan. Lah, kemarin nggak ada, mana ada orang kepikiran. sama Manji nggak ada kesepakatan itu? Ya mana ada kepikiran. Nggak boleh ada kata cerai. Baru kepikiran. Ternyata lebih penting itu. Tapi kan awal-awal kan kamu ya waktu sama Manji kan kamu sudah pernah bercerai. Kok bercerai? Oh iya ya, sebelum sama Manji kan kamu sudah bercerai. Kamu nggak pernah cerita ke Manji bahwa itu menjadi traumamu gitu sehingga kamu berharap tidak ingin itu terjadi lagi. Harusnya dia tahu juga sih. Tapi kan waktu itu aku nikah lagi sama dia setelah 7 tahun jadi single mom ya. Jadi mungkin dia pikir ya udah lama lah ya 7 tahun gitu. Kamu nggak pernah bilang orang dia juga deket kan sama Mas Tama. Oh iya. Tapi mungkin karena ngelihat baik-baik aja gitu kali ya hubungannya kan sama mantan suami juga baik. Jadi mungkin dianggapnya cerai itu baik-baik. Iya. Dianggap cerai itu pada jadi bukan yang ribut baik. Kan dia nggak tahu ributnya kan. Iya. Kayak kita juga nggak tahu kan, netizen nggak tahu ributnya. Iya. Kita tahunya cuma happy-nya aja. Nah yang berikut nih kita mau nanya ya kan. Kamu sempat ngomong nih ya kan. Oh enggak, kamu sempat posting lagu ya? Yeah. Apa lagunya Firsa? Ada, itu ada tulisannya di situ kan? Iya. Yang mana sih? Oh, oke. Tahun 2023 kamu sempat posting lirik lagu Firsa Besari yang liriknya adalah kita nggak benar-benar sembuh, cuma makin hebat menutupi perasaan sakit. Gitu. Nggak bener kan? Netizen nggak ada yang tahu kan kita bermasalah. Kamu nutupin perasaan sakit sama netizen? Sama Manji ditutupin juga nggak perasaan sakit? Enggak lah, dia tahu kalau aku lagi bergejolak dia tahu. Tahu dia. Kita sama-sama tahu dia lagi bergejolak, aku tahu aku lagi bergejolak, dia tahu, sama-sama tahu. Setelah buka itu pun masih ya emang nggak selesai nggak ketemu. Apa sih sebenarnya nggak ketemu tuh apa? Ya gitulah pokoknya nggak ketemu. Kalau boleh kita belajar dari ya secara general aja lah. Apa sih yang nggak ketemu? Ekspektasinya nggak ketemu dengan kenyataannya atau apa ya? Aku apa yang kamu bukunya udah ditutup. Apa yang kamu mau dia nggak ngerti atau yang dia mau kamu nggak ngerti? Pokoknya nggak ketemu aja solusinya. Selain cerai ya, solusi selain cerainya nggak ketemu. 12 tahun itu nggak ketemu? Nggak. Gitu. Okay. Pada saat dia rehabilitasi itu kan sebuah guncangan ya, baru. Tapi itu sempat membaik nggak di dalam hubungan kalian? Membaik. Apa yang kalian pelajari ketika kalian sama-sama harus menghadapi sebuah masalah pada momen itu ya dari hubungan kalian? Kalau aku ngerasa kalau aku kan emang duniaku cuma dia sama anak-anak. Jadi pada saat dia kena masalah, ya udah pasti aku yang akan selalu inilah ya, ada di garda terdepan lah untuk ngedampingin dia, ngelindungin dia pada saat itu gitu. Ya gitu. Tadinya aku pikir dari situ kita akan jadi lebih solid ya. Kan itu kayak hantaman gitu, lagi berantem, terus tiba-tiba dihajar sama masalah gitu. Harusnya aku pikir kita bakal lebih solid. Oh ternyata masalah-masalahnya tetap ada. Oh ya udahlah. Tapi sempat membaik beberapa bulan. Sempat akur. Mungkin emang udah jodohnya udah sampai di situ sih. Jadi sampai di sini. Gara-gara apa gitu nggak akur? Tetap. Kamu kan sempat bilang nih, sempat dikutip ya di berbagai artikel, bilang salah satunya adalah untuk yang mau menikah, nasihat kamu untuk yang mau menikah, jangan bucin, harus realistis. Bener kan? Iyalah, yang jangan terlalu bucin banget, realistis. Bucin banget itu kayak gimana contohnya? Iya gitu. Bucin banget tuh bisa macam-macam sih. Jadi kayak misalnya anak zaman sekarang, kita sebagai orang tua udah ngasih tahu nih, udah nggak cocok nih, mungkin secara secara ya kelihatannya kayaknya nggak cocok nih. Tapi karena bucin banget dinasehatin nggak ngotot. Itu satu. Itu kadang-kadang akhirnya jadi kadang-kadang feeling orang tua bener gitu kan. Terus apa lagi contoh bucin? Bucin. Ya jangan terlalu bucin terus akhirnya mau 100% yang akhirnya nggak kerja sama sekali gitu. Itu bucin juga, nggak realistis. Bucin lah. Padahal kan sebenarnya kerja tuh bisa di rumah, tetap ada lah walaupun tetap di rumah. Iya mungkin penghasilannya nggak banyak, tapi kita tuh ngerasa kayak perempuan punya value aja. Emang kamu waktu itu nggak boleh sama sekali ngapa-ngapain? Iya nggak ngapa-ngapain, aku di rumah aja.
Apa yang itu live TikTok? Enggak, belum. Ya paling endorse, tapi kan beda ya. Endorse sama dulu aku pernah bisnis, pernah apa kan rasanya beda ya? Rasanya beda. Jadi kalau bisnis itu kan aku ngerasa mikir gitu kan, bikin apa gitu. Ini kita jadi flashback ya. Waktu dulu awal-awal kamu sebelum nikah tuh kan juga sempat batal tuh pernikahan. Terus akhirnya nikah. Apakah itu juga bentuk bucin? Iya dong. Iya dong. Udah batal nikah jadi nikah lagi tuh bucin. Gimana kan udah dibilang hidupku coba buat Anji sama anak-anak. Kurang bucin apa? Lupa untuk diri sendiri. Iya, itu kayaknya. Lupa mencintai diri sendiri. Apa yang kamu lupa? Perilaku apa yang itu sebenarnya adalah bentuk mencintai dirimu sendiri yang kamu udah lama banget nggak melakukannya? Apa ya, aku nggak ngerti ya. Tapi pokoknya aku jadi ngerasa ya itu kali ya. Akhirnya jadi begitu pegangannya hilang ya jadi useless. Karena ya itu tadi kayak aku sendiri ngerasa nggak ada value-nya kan. Juga mau apa itu juga selalu kan aku lebih mentingin aja sama anak-anak gitu kan. Ya itulah. Jadi apa yang kamu lakukan sebelumnya itu adalah untuk anak dan untuk suami. Iya, karena aku kayaknya bahkan nggak ada temen. Bahkan aku tuh sangat membatasi berteman dengan yang berjenis laki-laki. Bahkan nggak ada kayaknya. Paling cuma sama ayahnya anak-anak. Itu pun juga ayahnya Salva Sultan. Tapi juga si Anji kan juga tahu. Udah itu aja, nggak ada aku temenan. Itu karena emang kamu milih sendiri atau nggak boleh? Karena satu aku bucin tuh tadi ya. Jadi ya aku berusaha untuk jadi ya nggak mau cari masalah aja. Toh aku juga di rumah kan. Dan nggak ada kegunaannya, kepentingannya gitu. Aku berteman sama cowok-cowok gitu nggak ada kepentingannya buat aku. Jadi kamu sudah menyerahkan totalitas. Jadi maksudnya dan nggak berusaha cari celah yang bisa jadi masalah lah gitu. Karena pernah batal nikah waktu itu kan. Maksudnya dari situ aja aku banyak belajar tuh, maksudnya jangan sampai rusuh gitu. Oke, jadi nasihatnya untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan supaya tidak merasa useless, ada nggak? Ya itu harus tetap punya value melakukan sesuatu gitu. Jadi bisa cari duit sendiri, bukan masalah jumlahnya ya, tapi lebih kita tuh jadi ngerasa kita bisa loh ngasilin sesuatu gitu. Jadi nggak bergantung 100% sama laki-laki. Harus sih, ternyata itu harus. Berapapun itu hasilnya, mungkin tetap lebih gede suaminya atau pasangannya, tapi kan kita bisa hasilin sesuatu gitu. Itu penting ya? Penting. Jadi seenggaknya kita masih punya value nih gitu. Nggak loss. Dan nggak yang bergantung 100% gitu. Nah kan Manji juga sempat bilang ya, salah satu yang mungkin kalau dia menganalisa di salah satu wawancara, dia bilang mungkin karena kalian berdua itu sama-sama alfa gitu. Mungkin ya. Tapi aku ngerasa alfa kalau di luar tuh maksudnya kalau lagi kerja. Alfa. Kalau di rumah? Lah keok alfanya kan, orang yang ngapa-ngapain. Oh, itu berarti menjelaskan perasaan useless. Alfa yang keok gitu. Yang kalau di kerja alfa nih, tapi kan di rumah enggak. Itu kali yang menyebabkan kamu ngerasa berat sekali gitu, maksudnya. Mungkin ya, useless. Karena kamu dari alfa, terus kamu sudah berkompromi untuk nggak ngapa-ngapain dan aku bergantung 100%. Tiba-tiba jadi diriku sendiri begini. Goyang. Dan dihadapkan pada situasi di mana kamu harus kembali lagi ke sini. Ternyata bisa nggak? Semoga bisa ya. Masih belum tahu. Belum tahu. Masih ada rasa nggak percaya diri nggak kembali terjun ini sejak mulai ketok palu sih aku udah mulai agak ada sedikit. Ya karena akhirnya aku tiba-tiba deal. Itu juga tiba-tiba, tadinya nggak kepikiran. Nggak kepikiran secepat ini gitu, deal bisnis. Ternyata deal. Itu tuh udah kayak, wah ternyata masih bisa ya, udah tua gini ya gitu. Tua tuh 100 tahun ya. Udah tua. 50 tuh masih remaja dong. Iya kan. Tahu lah. Udah keriput. Udah beda, udah tua lah. itu aja udah ningkatin value-ku. Makanya aku juga lebih happy gitu. Jadi kayaknya solusi ini dengan bercerai ini kita tuh jadi masing-masing jadi happy dengan versinya masing-masing gitu. Iya. Yeah. Anji juga mungkin lebih bahagia. Aku juga mulai menemukan value-ku lagi. Anak-anak juga happy.
Karena dia ngeliat bapak ibunya happy, akur gitu. Iya sih, ya mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan solusi terbaik. Tapi kan kalau kamu udah punya kerja, Anji tetap dong ngasih duit. Oh iya, kan kesepakatan. Iya, kerja nggak kerja tetap kan. Iya, biasa perempuan kan. Kan sepakatan. Ada tulis. Oke, baiklah. Yang berikutnya, apa sih ini? Oh iya, ini kita mau nanya nih. Kan kamu sempat cerita juga salah satu, kalau waktu itu di podcastnya Maya, pertanyaannya adalah apa sih suka dukanya jadi istrinya seorang musisi gitu, seperti Anji. Kamu bilang kan suka deg-degan karena ada banyak kontroversi apa segala macam. Di mana saat itu kenapa kamu deg-degan sih? Deg-degan lah, kan setiap dia ada masalah pasti aku kena juga, ikut dihujat. Oh, kamu ikut dihujat? Ikut dihujat, terus deg-degan kan, mana beritanya kan pasti rame deg-degan lah. Kamu deg-degan? Deg-degan, makanya aku nggak tahu deh apa itu yang dianggap dia alfa. Aku jadi suka ngecekin kalau dia waktu itu ya, apalagi waktu kontroversi. Aku jadi suka ngecekin dia kalau mau posting apa. Tapi masa gitu alfa ya? Enggak juga, itu khawatir kan. Ketika kamu menjadi diserang netizen juga, apa yang kamu rasakan itu? Serangnya kan kasar-kasar. Masalahnya kan aku nggak ngapa-ngapain. Iya. Yang posting-posting apa kan dia. Terus kadang-kadang kan nyenggol-nyenggol anak-anak, nah itu kadang-kadang deg-degan. Iya. Makanya Anji selalu bilang waktu itu aku tuh malaikat pencabut nyali katanya. Jadi karena kalau dia udah mulai aneh, janganlah gitu. Tapi dia tahu nggak apa yang kamu rasakan ketika kamu tuh harus menghadapi juga hujatan netizen yang kasar? Dia tahu nggak? Tahu, aku selalu cerita. Kan dia baca juga komen-komennya. Dia cerita, kamu cerita, terus tanggapan dia apa? Ya kan, ya itu menurut dia aku malaikat pencabut nyali. Ya kadang-kadang dia jadi mikir gitu. Malaikat pencabut nyali. Ada judul lagunya nggak nanti, malaikat pencabut nyali? Aduh, ya. Terus berikutnya, tadi aku sampai mau ngomong apa kan? Sampai lupa ya kan? Ini kan terakhir pada saat kalian mau bercerai nih, tiba-tiba ada gosip baru kan? Ke Manji tuh. Nah, itu apa yang kamu rasakan? Itu pasti nggak mungkin netizen nggak ke kamu juga kan? Ke aku. Cuma aku no comment. Enggak, apa yang kamu rasain? Ya, kamu setakut seperti sebelum-sebelumnya? Enggak sih. Perasaannya? Atau lebih mungkin santai? Karena gosip itu pada saat aku udah tenang. Udah rutin minum obat. Jadi nggak mengganggu? Nggak mengganggu? Enggak. Udah biasa gitu. Kalau seandainya nggak rutin minum obat, itu bisa berpengaruh? Atau mungkin itu gosipnya berapa tahun yang lalu? Nah mungkin. Tapi kan gosipnya udah yang emosiku sama Anji juga udah tenang. Maksudnya kita juga waktu itu udah proses cerai lah. Artinya kan udah ada kesepakatan. Jadi ada gosip itu juga biasa aja sih. Tapi kan itu bisa juga berpengaruh kepada anak-anak. Apalagi kan kamu sempat anak-anak kamu yang 2 yang besar kan bilang jangan sampai ribut-ribut ya gitu. Karena yang ribut kan bukan aku. Oh iya betul juga. Ya. Kan aku sama Anjinya baik-baik aja. Yang ribut kan orang lain. Jadi kalau anak-anak yang gede tuh selama ngeliat akunya masih tenang-tenang aja, mereka oke. Gitu. Ya itu tadi, mungkin aku pikirnya bahwa berita itu membuat kamu jadi takut, anak-anak khawatir kamu jadi goyang. Enggak. Anak yang besar tahu kok aku ke psikiater. Mereka bilang apa? Mereka waktu itu pesannya cuma diikutin ya apa kata psikiaternya ya Minda. Maksudnya kalau disuruh minum obat minum. Ya. Kamu cerita ke mereka? Mereka udah gede-gede kan. Yang satu udah umur 21, yang satu udah 19. Jadi udah bukan kayak anak-anak banget gitu, udah kayak temen gitu cerita. Kamu cerita. Terus setelah kalian berpisah nih gitu ya. Anak-anak yang 2 nih yang besar-besar gini, mereka ada perhatian lebih juga nggak sih ke adik-adiknya? Ada. Kayak apa? Bahkan tadinya anakku yang paling besar itu si Salva, kan dia baru lulus dari Brisbane, UI tapi yang double degree, jadi Brisbane sama di sini. Tadinya dia malah pengen stay di Jakarta aja for good. Dia pengen nemenin Minda sama adik-adik. Oh, so sweet. Akhirnya diajak ngobrol juga sama ayahnya sama aku. Nggak apa-apa Kak, Minda nggak apa-apa sama adik-adik kakak. Dia kan mau S2, kakak S2 aja nggak apa-apa. Maksudnya jangan karena dia pengen ngelindungin aku sama adik-adiknya terus dia jadi mimpinya S2 terus jadi nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Oh, kamu punya banyak jagoan-jagoan yang jagain kamu. Anaknya jagoan semua 4 cowok. Iya kan? Jadi Minda ini
Ya, walaupun ini ada banyak pengganti, ada cowok-cowok banyak ya. Itu kali ya, kadang aku suka mikir apa jangan-jangan ini makanya anakku dikasih cowok semua ya buat menjagain. That's sweet ya. Sweet banget. Kalau kamu mikir ini tadi anak-anak kamu yang bisa jadi sekarang udah mulai bisa jadi teman tempat kamu ngelindungin ibunya gitu. Sweet banget sih. Jadi kayak dua kecil terus tapi ada juga yang ngebantuin dua ada gede-gede gitu. Jadi kayaknya anak-anak sih tetap anak-anak tuh yang paling bikin aku ngerasa bersalah, tapi juga yang paling bikin aku kuat. Yang paling rem utamaku tuh juga anak-anak juga sih. Selain obat, anak-anak. Pada obat ya. Selain obat, tetap obat itu ngaruh juga anak-anak. Jadi ya setiap itu nggak ngeliat binar-binar matanya Sigra, terus ngeliat Saga kok lagi sama Mama Manjinya juga sayang. Itu udahlah. Maksudnya apapun akan aku lakukan agar pisahnya damai selamanya. Karena aku nggak mau ngerusak kebahagiaan mereka kan. Ya, toh yang bermasalah kan aku sama bapaknya, anak-anaknya kan nggak salah apa-apa. Tapi perpisahan itu harus tetap diambil karena kalau tidak kamu. Ya, kalau tidak mungkin aku sama Anji juga malah hubungannya malah nggak bagus, karena akan pengaruh juga ke anak-anak. Kamu pun tidak bahagia. Aku juga tidak bahagia, mungkin Anji juga nggak bahagia kan. Nah kalau sekarang kan kita bahagia, semuanya bahagia, akhirnya Anji bahagia, semoga dia bahagia, akhirnya bahagia, aku juga akhirnya nanti bahagia, anak-anak bahagia, bahagia semua lah. Oh enggak, jadi Saga itu juga sempat marah sama aku. Saga itu marah sama aku. Jadi pada saat aku bilang mau cerai, dia bilang, Mina nih ya, dulu sama ayah nikah, terus cerai. Nikah sama ayah punya anak 2, terus divorce. Divorce. Sekarang Mina sama Manji punya anak 2 laki, divorce lagi. Mau sampai kapan? Saga tuh marah gitu. Dia tuh dewasa banget gitu. Itu awal-awal ya, awal-awal kita ngasih tahu. Jadi dia juga kayaknya masih bingung gitu antara ini kok ada ayah, ada si ini, ada si ini. Jadi pikirannya dia mungkin kalau sampai punya pasangan baru, terus punya anak lagi, kayak apa ini urut-urutannya tuh dia bingung kan. Mungkin itu sih pikiran anak-anak ya. Dia sempat marahin kamu begitu? Dia marahin Manjinya gimana? Sama. Atau dia nggak marahin Manji? Oh, kalau sama Manji lebih itu nggak boleh punya anak. Karena kalau aku kan emang udah nggak bisa hamil. Iya. Dia tahu. Kamu cerita? Aku tuh lupa. Dia tahu dari mana tapi dia tahu. Gitu. Jadi ke bapaknya aja lah. Bapaknya. Aku nggak mau punya adik lagi katanya. Biarin anaknya yang ini aja. Nggak mau punya adik lagi. Ya ampun. Iya. Tapi ya apa yang kamu lalui ya itu tadi kan, itu adalah sesuatu yang pada saat menjadi public figure itu nggak perlu orang lain tahu. Ya. Tapi sesungguhnya apa yang kalian alami nggak mungkin lah orang bercerai kalau nggak ada prosesnya. Tapi ya itu tadi perasaan useless, terus kekhawatiran itu juga hal yang lumrah juga terjadi. Banyak banget yang curhat. Sejak kejadian itu jadi banyak yang curhat nanya gimana kok aku bisa strong. Karena aku kelihatannya strong, ketawa-ketawa. Dan pada akhirnya aku juga ngomong kalau emang udah ngerasa mentok, cobalah ke psikolog atau psikiater. Karena aku kan juga bukan psikolog, aku juga bukan psikiater. Maksudnya coba konsultasi. Cari pertolongan ya? Cari pertolongan. Orang yang daripada aneh-aneh, daripada misalnya malah dugem-dugem atau kemana-mana. Kamu kepikiran melakukan hal yang aneh-aneh nggak? Ada lah. Tapi pokoknya makanya udah langsung dipegang sama psikiater. Gitu ya? Sempat. Dan itu sekarang sudah membuat kamu lebih better, feeling better. Feeling better. Bisa tidur nyenyak. Ya itu tadi udah bisa deal bisnis. Maksudnya udah, sekarang pikiranku udah yang bener-bener udah mau move on lah. Oke. Nah, kalau tadi kan saran kamu terhadap perempuan yang mau menikah, jangan bucin. Jangan terlalu bucin terus gak pakai logika. Jangan terlalu. Kalau bucin boleh ya. Terlalu lah, masuk kalau bucin. Jangan terus datar-datar banget juga nikah. Jangan terlalu bucin. Nah, sekarang saran kamu atau apalah gitu ya untuk perempuan-perempuan yang mungkin masih berada di titik kamu yang sebelumnya, yang tadi masih merasa useless banget, yang takut ketika menghadapi perceraian, yang banyak kekhawatirannya selain rasa bersalah juga. Apa? Aku juga nggak membenarkan nih perceraian ya. Kalau masih bisa dipertahankan, masih ada celahnya sih, iya lebih baik dipertahankan. Tapi kalau emang benar-benar udah nggak bisa, kalau bisa ya
pada saat proses cerai itu dilakukan pada saat emosinya emang udah habis. Kan ada tuh yang lagi berantem, lagi emosinya gugat cerai gitu kan. Wah itu udah pasti nggak akan bagus lah hasilnya. Maksudnya benar-benar nunggu kita mutusin tuh harus dalam keadaan yang udah tenang. Jadi bukan hanya karena emosi sesaat. Jadi pada saat proses cerai juga kita udah lebih santai dan kita juga bisa lebih logis ya. Lebih logis, bisa ada kesepakatan. Karena kadang-kadang perempuan itu karena terlalu emosi, terus cepat-cepat mau cerai, lupa nih bikin kesepakatan yang sebenarnya kesepakatan itu kan juga baik untuk dia dan anak-anak ya. Iya. Kadang-kadang karena lupa itu, begitu udah ketok palu baru ributnya setelah itu. Ribut terus lah gitu. Betul, kan. Betul, setuju. Jadi agak ya harus tenang ya. Makanya itu kenapa aku psikiater, biar tenang, biar proses cerainya juga tenang, santai, ada sepakat-sepakat. Biar bikinnya juga lebih terstruktur. Lebih terstruktur. Dan itu oke-oke aja sih. Toh akhirnya semua pihak happy. Termasuk anak-anak. Pokoknya jangan emosi aja. Jadi intinya ya, menikah, keputusan untuk menikah juga jangan diambil berdasarkan keputusan emosional semata. Benar. Dan itu pun juga kayaknya ada baiknya sebelum menikah juga dengan kesepakatan, ya kan? Ya walaupun itu mungkin bisa berubah sepanjang masa perjalanan pernikahan, tetapi kan itu untuk menjaga jalur lah kurang lebih ya. Dan ternyata bercerai juga, deng. Ada kesepakatan. Juga jangan dilakukan pada saat kita amat sangat terlalu emosional. Jadi keputusan bercerai itu diambil pada saat betul-betul logis. Bahkan dalam keadaan emosi sudah habis aja masih ada kan? Ada, pasti ada. Nggak ada yang benar-benar 100% udah tenang gitu, nggak ada ya? Nggak ada pasti. Namanya juga orang pernah mencintai itu pasti kan, karena itu bercerainya juga pasti akan ribut-ribut karena dulu pernah saling mencintai gitu. Benar. Tapi dengan kita udah emosi udah mulai habis kan, seenggak-enggaknya minim gitu masalah-masalahnya kan. Ya, ini semua hal yang kita lakukan harus dilakukan dengan emosi yang sudah kita bisa kendalikan. Ya, benar. Sehingga kita bisa membuat kesepakatan supaya apa? Supaya tadi jangan ribut lagi sesudah itu penting loh kesepakatan, karena kalau kita lihat kan ributnya tuh pasti setelah ada ketok palu terus ribut, yang anaknya nggak dapat apa. Itu mendingan diberesin dulu di kesepakatan itu. Ini tips. Walaupun berharap semuanya tidak bercerai. Jangan ya kan? bercerai kalau bisa. Tapi pada saat emang benar-benar solusi terakhir bercerai ya, cobalah bikin kesepakatan yang bikin semua pihak happy. Dan jangan lupa dia sebelum bercerai kan melalui proses juga berjuang. Iya, bertahun-tahun. Tanya cuma dari 2001. Kan bertahun-tahun, 2021, 2024 kan bertahun-tahun. Jadi kamu ke psikiater dari tahun 2000? Enggak, 2002. Ini tahun berapa sih? 2023-an awal lah. Oh, awal. Okay. Baik, udah kan ya pertanyaan? Ina, terima kasih banyak loh untuk sharingnya. Makasih banyak. Terima kasih kamu dengan ya emosi yang sudah amat sangat cool down. Kamu bisa berbagi sehingga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dari sini gitu. Tadi bahwa ya mungkin ada banyak di sana mungkin yang punya pengalaman yang serupa, bingung, takut gitu ya. Aku ya tadi kamu bilang merasa useless, nggak tahu nih harus ngapain lagi, yang selama ini jadi ibu tiba-tiba harus kembali lagi ke dunia luar cari uang gitu. Cari uang. Ya ternyata ya rezeki kan dari Allah. Iya, pasti ada jalannya kok. Pasti ada jalannya. Yang penting ya kita berjalan gitu. Berjalan lah. Gitu. Kalau ya mungkin kalau kita nunggu di rumah juga mungkin bisa aja datang ya. Tapi kamu kan usaha kan? Jalan ya. Usaha. Maksudnya melakukan sesuatu gitu. Ada yang udah kamu planning gitu ya? Udah kayak deal bisnis kan juga udah ada yang planning, terus ternyata deal gitu. Ini tuh planningnya kapan nih kamu planningnya? Baru aja. Setelah ketok palu baru planning? Setelah mulai agak tenang tuh. Jadi setelah pas masih proses udah mulai kepikiran kan. Terus ternyata ya mungkin karena dulunya sebelum nikah kan ada pengalaman-pengalaman itu, jadi gampang aja. Deal bisnis. Berarti tenang itu penting. Harus. Iya harus. Karena kalau kita masih emosional kita akan fokusnya di tadi ya, kebanyakan khawatir, mengasihani diri apa segala macam, lupa memikir solusi apa nih. Lebih fokus sama masalah, lupa solusinya. Oke, Wina, thank you so much untuk sharing pengalamannya. Ya, mudah-mudahan kamu sehat terus. Amin. Dan 40 something itu is the new 20 something. Semoga ya. Not semoga. Oh emang iya kan? Iya. Harus selalu ngerasa berjiwa muda ya. Berjiwa muda. Iya kan, karena jodoh rezeki semua kan di tangan Allah ya. Gitu.
Dan sehat, rezekinya lancar. Amin. Happy terus. Ya. Amin. Buat Anda juga semua pemirsa podcast aku, pemirsa mohon maaf ya. Gimana sih kalau di YouTube panggilnya, guys? Terima kasih. Silakan minum tehnya. Ini sudah jadi es. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.